Kita awali informasi pertama, Saudara. Sabtu pagi, tim gabungan mengevakuasi 2 jenazah yang tertimbun reruntuhan beton di lokasi longsor Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Saat ini kedua jenazah masih diidentifikasi oleh tim Inafis Polri. Proses evakuasi 2 jenazah korban tanah longsor di Desa Kasimpar, Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Relawan gabungan harus membongkar beton agar jenazah bisa terangkat. Kedua jenazah ini tertimpa runtuhan beton dan masuk gorong-gorong. Longsoran tanah yang masih menutup akses jalan membuat relawan harus menandu sampai ke mobil ambulans. Total sudah ada 25 korban meninggal dunia karena bencana tanah longsor di Pekalongan. 1 orang masih dalam pencarian sukarelawan. Saudara, tim SAR gabungan terus berusaha mengevakuasi dan mencari korban akibat longsor yang terjadi di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. 300 personel gabungan bersama sukarelawan kini fokus melakukan pencarian di 3 titik. Hingga kini total tim gabungan menemukan 25 korban tewas. Tim SAR gabungan terus berusaha mengevakuasi dan mencari korban akibat longsor yang terjadi di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Jumat pagi, tim gabungan kembali menemukan 3 jenazah. Salah satunya berhasil dievakuasi dan diidentifikasi. Korban bernama Aurel, anak perempuan dari sekretaris desa Kasimpar, dan berhasil ditemukan sekitar 300 meter di dekat rumahnya di area persawahan. Kita berhasil menemukan almarhumah Aurelia Siva Zara, putri dari Pak Carik, Pak Sekdes. Alhamdulillah, mudah-mudahan tanggal 3 lagi ini bisa hari ini kita selesaikan. Itu ditemukan di titik mana itu, Dan? Kalau informasi dari yang di lapangan itu dekat yang posisi terakhir kemarin, berarti kurang lebih sekitar 300 meter dari rumah Pak Carik, karena di area persawahan setelah jalan. Area pencarian yang tadinya kemarin kita menyusur sungai sudah kita hentikan, jadi kita fokus di area 1, 2, dan 3, area di Pak Carik, kemudian area Bertasok itu, kemudian satu lagi di bawah kafe. Ini korban langsung dibawa ke rumah? Langsung dimakamkan di Desa Kasimpar. 300 personel gabungan bersama sukarelawan kini fokus melakukan pencarian di 3 titik. Hingga kini total tim gabungan menemukan 25 korban tewas. Hingga hari keempat ini kami menemukan korban meninggal dunia sampai hari ini berjumlah 25 orang, kemudian 1 masih dalam pencarian dan selamat 15 orang. Untuk pencarian yang terbanyak di sini adalah di area rumah Pak Carik, itu berjumlah 16 orang. Dan yang lainnya terbagi menjadi ada di sektor 2, 3, dan 4. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan duka cita terkait bencana longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Presiden meminta BNPB bergerak cepat membantu pemerintah daerah dan korban bencana. Presiden Prabowo menegaskan bantuan harus cepat dan tepat sasaran kepada korban. Saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah bencana banjir dan longsor di Pekalongan, Jawa Tengah yang mengakibatkan korban jiwa. Saya sudah tugaskan langsung kepala BNPB dan aparatnya untuk bergerak cepat di lokasi, membantu pemerintah daerah dan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk meyakini bahwa segera ada tindakan bantuan dan semua bantuan harus cepat dan tepat sasaran. Tugas terus berupaya mengevakuasi 2 jenazah korban yang tertimpa material longsor. Upaya pencarian juga terus dilakukan tim gabungan dengan mengerahkan alat berat untuk membuka akses jalan dan unit K9 untuk mencari korban yang diperkirakan masih ada di reruntuhan bangunan. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, perkembangan terbaru soal pencarian korban longsor di Kabupaten Pekalongan, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Jinawi Rana dan juru kamera JBR Roy di Pekalongan, Jawa Tengah. Jinawi, selamat siang. Apakah dua jenazah yang kemarin ditemukan pada Jumat kemarin ini sudah bisa dievakuasi hari ini? Ya, selamat siang. Betul, Jihan dan juga saudara, ini memang dua jenazah yang kemarin ditemukan hari ini sudah berhasil dievakuasi dan dibawa ke posko di depan Kecamatan Petung Kriono, maksud kami di depan Puskesmas Kecamatan Petung Kriono ini pada jam 10 pagi. Memang dua jenazah ini sudah berhasil diidentifikasi, satu dan satu lagi sedang dalam proses identifikasi. Dua jenazah ini berjenis kelamin laki-laki, seperti itu Jihan. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan mencoba untuk berbicara dengan Letkol Infanteri Rizky Aditya selaku Komandan Kodim Pekalongan. Selamat pagi Pak Rizky, boleh dijelaskan ini Pak, apakah benar dua jenazah ini adalah korban yang selama ini dicari? Ya, benar. Jadi jenazah yang sudah teridentifikasi namanya Saudara M. Nasrullah, itu warga Buaran, ya. Ada satu lagi yang masih dalam proses, mudah-mudahan itu adalah Saudara Tegar. Jadi nanti kita setelah dipastikan dari tim Inavis dan DVI bisa kita confirm bahwa itu adalah Saudara Tegar, sementara kita masih menunggu proses. Bagaimana tadi prosesnya Pak? Ini kan dari jam 7 pagi hingga akhirnya bisa menemukan jenazah dan bisa mengevakuasi, itu seperti apa nih Pak dari jam 7 pagi tadi? Baik, sebenarnya dari kemarin siang itu sudah terlihat jenazah tersebut, hanya posisinya memang di bawah tumpukan batu dan terjepit dengan gorong-gorong jembatan, sehingga prosesnya cukup sulit. Kemudian kemarin kita terbatas karena kendala cuaca, pukul 14.30 itu sudah mulai kabut dan akhirnya hujan, ini kita hentikan. Untuk tadi pagi kita mulai prosesnya dan alhamdulillah pukul 9.34 kurang lebih sudah bisa terangkat. Baik Pak, berarti artinya ini sudah ada berapa jenazah yang ditemukan oleh tim evakuasi dan juga ada berapa lagi Pak yang harus masih dicari? Untuk yang tercatat sekarang 25 korban meninggal dunia, kemudian yang kemarin 13 luka-luka itu sudah di RSUD dan tinggal sisa satu lagi Mbak, mudah-mudahan bisa kita temukan. Kalau untuk area pencarian sendiri ini Pak, ini kan tadi dikerucutkan menjadi 3 area. Artinya jika satu korban hilang, apakah akan dikerucutkan lagi ke satu area Bapak? Sementara kita melaksanakan di 3 area Mbak, karena juga kita masih mencari tahu posisi benarnya Saudara Teguh Imanto yang memang belum ditemukan. Kita juga masih meraba-raba sebenarnya posisi beliau ada di mana pada saat terjadi kejadian tersebut. Jadi sementara kita masih tetap menyisir di 3 lokasi tersebut. Ya mudah-mudahan di salah satu lokasi tersebut bisa ditemukan. Demikian. Oh ya Pak, kembali ke pertanyaan awal tadi soal dua jenazah yang baru saja ditemukan. Ini masing-masing jenazah ini seperti apa Pak? Apakah akan kembali ke rumah duka atau mungkin seperti apa? Baik, tadi permintaan dari keluarga, jenazah ini akan dibawa ke rumah duka. Jadi setelah ini langsung dibawa ke rumah duka. Kalau untuk satu jenazah tadi sudah berhasil diidentifikasi, lalu bagaimana dengan satu jenazah lainnya Pak? Itu juga sama, karena tadi prosesnya juga keluarga korban sudah didatangkan dan apabila sudah terkonfirmasi, yang satu juga akan dibawa pulang. Mudah-mudahan ini benar Saudara Tegar. Kalau dari ciri-ciri luarnya seperti pakai jam tangan dan segala macamnya, mudah-mudahan ini benar Saudara Tegar. Oke baik Pak, yang terakhir, ini melihat kondisi cuaca yang seperti ini, apakah nanti pencarian akan terus dilakukan sampai sore hari atau akan seperti apa Pak? Kita tetap melihat cuaca Mbak, karena memang kondisi di lapangan juga masih labil, ya kondisi tanah juga kita masih terus awasi dari atas. Apabila cuaca sudah mulai tanda-tanda akan hujan, tentunya akan kita hentikan sementara. Baik Pak Rizky Aditya, terima kasih Bapak, selamat bertugas kembali. Oke. Ya Jihan dan saudara, memang ini dua jenazah yang sudah ditemukan tadi dan dibawa ke posko di Kecamatan Petung Kriono ini sudah berhasil dibawa, satu berhasil diidentifikasi dan satu lagi sedang dalam proses identifikasi. Nantinya kedua jenazah yang ditemukan ini akan dikembalikan ke rumah duka untuk dilakukan prosesi pemakaman. Seperti itu Jihan yang masih bisa kami laporkan.
Ya, 2 jenazah yang ditemukan kemarin hari ini sudah dievakuasi dan dibawa ke posko bencana. 1 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi, sementara 1 lainnya masih dalam proses identifikasi. Terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Jinawi Rana dan Jebere Roy dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saudara Kompas yang masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai Sabtu pagi jalur perlintasan rel kereta api di Desa Papanrejo, Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah yang baru selesai diperbaiki kembali putus akibat meluapnya Sungai Tuntang. Informasinya seusai jeda. Informasi berikutnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mencabut 50 sertifikat hak guna bangunan dan hak milik di wilayah Pagar Laut Kabupaten Tangerang. Pencabutan dilakukan karena lokasinya masuk dalam kategori tanah musnah.